korupsi di Kota Pariwisata, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan KPK gelar rakor di Labuan Bajo. Pendengar, dalam upaya mendorong percepatan transformasi digital dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan demi mewujudkan Smart City di Kabupaten Mabar, pada 30 Juni 2022 kemarin Pemkab Mabar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelar rapat koordinasi supervisi pencegahan korupsi di Mabar. Nah, seperti apa kegiatannya dan bagaimana progresnya, apa implementasinya secara langsung? Kami akan coba menghubungi Wakil Bupati Manggarai Barat Dr. Yunus Weng yang akan mengupdate informasinya untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Wabub, salam sehat. Selamat pagi Mbak Femi, selamat beraktivitas, salam sehat untuk Mbak Femi dan seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Salam hormat. Baik, salam hormat. Ini semangat sekali nih Pak Wabub ya di hari Minggu ini. Ya. Baik, Pak Wabub, ini terkait dengan kegiatan rakor kemarin nih Pemkab dan juga KPK untuk cegah korupsi. Apa nih tujuan utamanya dari dilakukan rakor ini Pak Bupati, Pak Wabub? Baik Mbak Femi, jadi sesuai dengan visi misi Pemkab Kabupaten Manggarai Barat yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026, salah satu yang dilakukan adalah bagaimana kita ingin bahwa dalam proses perencanaan pemerintahan itu semua berjalan baik, berjalan clear dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehubungan dengan itu maka kami di Kabupaten Manggarai Barat termasuk kabupaten yang setiap 6 bulan itu mendapat supervisi dan koordinasi dan supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini sudah melakukan tahun lalu itu pada bulan April dan Desember, dan tahun ini itu pada bulan Juni. Jadi tim itu datang selama 4 hari dari tanggal 29 sampai dengan kemarin hari Sabtu tanggal 2 Juni. Kemudian kegiatan yang dilakukan yaitu pertama ada yang namanya kegiatan MVP KPK, Monitoring Center for Prevention. Jadi maksudnya ini ada 8 area intervensi pemberantasan korupsi di Kabupaten Manggarai yang selalu dimonitor oleh KPK. Apa saja itu Mbak Feni, 8 area itu. Yang pertama meliputi perencanaan penganggaran APBD kita setiap tahun. Yang kedua meliputi pengadaan barang dan jasa. Yang tiga terkait dengan perizinan, bagaimana proses-proses perizinan. Keempat terkait dengan masalah pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat terhadap semua OPD. 5 terkait dengan bagaimana kita mengelola atau manajemen tentang aparatur sipil negara di Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian yang keenam yang terkait dengan kita mengoptimalisasi pajak-pajak daerah. Yang ketujuh terkait dengan bagaimana kita mengelola barang-barang atau aset milik pemerintah daerah. Dan ke-8 bagaimana pengolahan tentang dana desa. Jadi hal ini yang mereka lihat dan kami Pemkab lalu melaporkan kepada tim Korsup namanya Mbak, koordinasi dan supervisi KPK yang dilaksanakan selama 4 hari. Kemudian selain itu ada juga kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka tadi memastikan pelaksanaan 8 area itu, yaitu mereka memantau pelaksanaan Smart City di Manggarai Barat ini. Kemudian juga ada kemarin kami melakukan bersama KPK mengundang seluruh pengelola hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini untuk dilakukan sosialisasi tentang pajak oleh KPK. Itu Mbak Femi, beberapa kegiatan yang dilakukan. Baik, nah ini berarti sudah berakhir kegiatannya pada Jumat 2 Juli kemarin nih Pak Wabub ya. Nah ini hasilnya sudah diketahui seperti apa dari hasil rakornya? Jadi begini Mbak, jadi MVP KPK yang meliputi 8 area itu kan setiap 6 bulan dievaluasi berapa persen capaian kita. Idealnya itu kan capaian 100%.
Nah, kami dapat laporkan pada semester awal ini capaian kami itu baru mencapai 53%. Oke. Tapi nanti kami punya target tahun ini kami mau selesaikan 75%. Jadi ada target yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian 8 area intervensi pemberantasan korupsi yang saya jelaskan 8 area tadi itu. Jadi kita mau buat dan target kita tahun ini itu 75%. Jadi nanti setiap bulan secara rutin kami bersama inspektorat melakukan evaluasi. Kan 8 area itu ada indikator, ada sub-indikator, ada beberapa kegiatan-kegiatannya. Itu dilakukan oleh beberapa OPD. Ini yang kita lihat sampai sejauh mana capaiannya. Dan setiap OPD kita minta membuat target capaiannya. Jadi tiap bulan mereka buat dan kita evaluasi dengan nanti kita berharap pada akhir tahun target kita 75%. Dan nanti pasti akhir tahun itu KPK akan datang lagi lalu melakukan evaluasi sejauh mana pelaksanaannya, apa-apa kendala, kemudian apa solusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu Mbak. Baik. Nah ini sebagai daerah pariwisata super premium juga, kemudian ini banyak kemajuan peningkatan signifikan dalam hal pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Bagaimana Pak Wabub melihat nih kecenderungan untuk korupsi nih dari berbagai hal yang mungkin saja bisa terjadi sehingga ini selalu dievaluasi dan juga dimonitoring Pak Wabub? Ya, jadi prinsip kita bagaimana kita mencegah sedini mungkin terjadinya tindakan korupsi di Kabupaten Manggarai Barat ini. Makanya kita istilahnya menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena kan Mbak ini lebih baik kita melakukan pencegahan, pencegahan dari awal sejak dini supaya hal ini tidak terjadi. Jadi kan banyak orang yang mungkin takut kalau KPK itu datang di daerah. Tapi bagi kami kedatangan KPK ini merupakan berkat. Karena apa? Ternyata banyak sekali hal-hal baik yang kalau kami mengalami kendala, kami bisa langsung berkonsultasi dengan KPK. Contohnya misalnya Mbak Vini ya, saya jelaskan. Misalnya kita kesulitan dalam tadi bagaimana mengoptimalisasi pendapatan kita dari pajak daerah. Selama ini kan ada misalnya kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek yang menunda atau tidak mau bayar pajak golongan galian C. Pemda sudah surati 1, 2, 3 kali tapi mereka kelihatannya cuek. Tapi dengan adanya KPK, kita lalu dengan saran KPK kami lalu membuat surat tapi kita tembuskan kepada KPK. Nah begitu kita tembuskan kepada KPK, maka pasti mereka akan segera membayarnya, Mbak. Demikian juga misalnya dalam pengelolaan perizinan tadi, perizinan. Selama ini kan kapal-kapal kita banyak di Manggarai Barat ini. Ada 1-2 yang kelihatannya agak enggan untuk melakukan proses perizinan, membayar segala macam persyaratan pajak, tapi dengan kita bulan Desember itu turun ke laut, lalu bersama-sama KPK mencek beberapa kapal, nah itu sangat signifikan pendapatan kita, dan juga yang paling penting bahwa mereka memantau apakah pelaksanaan kita di sini itu sesuai dengan 8 area intervensi. Jadi bagi kami sebenarnya datangnya KPK ini sangat bermanfaat bagi kami dalam rangka tadi bagaimana kita bisa melakukan efisiensi dalam pengolahan anggaran kita, efisiensi dalam segala hal. Itu Mbak Sini. Oke, hal baik yang bisa didapatkan ya. Jadi ketika ada hal yang tidak berjalan sesuai rel atau mungkin masih bingung bisa langsung ditanyakan nih Pak Wabub ya. Ada hal yang kita sulit atau mengalami kendala, kami bisa langsung berkonsultasi dan biasanya mereka KPK langsung memberikan ini loh solusinya, kerjakan ini. Kita kesulitan misalnya apakah kami ragu, misalnya apa yang kami buat ini benar atau tidak, kita bisa segera mengkonsultasikan kepada mereka. Misalnya kita ada buat SK, kita bisa langsung konsultasi apakah SK ini sesuai tidak. Jadi mereka KPK biasanya segera memberikan pendapat, memberikan arahan kepada kami bagaimana seharusnya. Jadi bagi kami bahwa pendampingan oleh tim KPK ini itu sangat-sangat bermanfaat dalam rangka tadi mewujudkan visi misi LPJMD kami, bagaimana kita melaksanakan kegiatan pemberantasan korupsi di Kabupaten Manggarai Barat ini. Oke, baik. Nah, Pak Wabub yang terakhir nih tadi disampaikan bahwa Mabar juga nih ya dalam usaha perencanaan berbasis Smart City di Kota Pariwisata. Nah, ini apa yang dilakukan kemudian sejauh mana progresnya nih Pak Wabub?
Iya, jadi pelaksanaan Smart City ini bukan baru sekarang, Mbak. Ini sudah mulai tahun lalu kita laksanakan secara bertahap dan ini kami sangat dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi melalui Bakti Kominfo. Jadi waktu itu tim dari Kementerian Kominfo dari Jakarta itu datang dan yang saya tahu bukan hanya di Manggarai Barat, di Daratan Flores ini mereka juga sudah melaksanakan ini dan datang dan lalu memberikan pendampingan, memberikan bimbingan. Lalu sekarang kita mulai mengimplementasikan Smart City ini di Kabupaten Manggarai Barat. Ya kita berdoa bahwa mudah-mudahan ke depan ini kota pintar ini di Labuan Bajo sudah dapat kami laksanakan. Karena apa, Mbak, kita ini kan daerah super premium. Daerah wisata super premium, diharapkan ASN-nya super premium, pelaksanaan juga harusnya semuanya super premium itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Wabub untuk informasi dan waktunya pagi hari ini dan saya juga bersama teman-teman dari DNI menyampaikan turut prihatin nih Pak ya dengan kebakaran yang terjadi di Kampung Ujung ya. Semoga ini masyarakat yang tertimpa musibah juga selalu dikuatkan dan sudah ada recovery yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk masyarakatnya sendiri. Baik Mbak Feni, terima kasih banyak. Lalu kemudian selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat minggu kepada Mbak Femi dan seluruh pendengar RI di mana saja berada. Salam sehat. Baik, terima kasih. Salam sehat, selamat berhari Minggu.